Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Siti Suci Rahmadani. Di video kali ini saya akan sedikit flashback di 2 tahun yang lalu ketika saya menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas swasta di daerah Cirebon, yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati. Stay tune ya. Selamat mendengarkan guys. Judul yang saya ambil yaitu ini yang saya ambil. Mengapa saya mengambil judul ini untuk dijadikan cerpen sebagai karangan karya sastra yang saya buat sendiri. Oke, kita mulai ke sesi bercerita. Aku adalah seorang mahasiswi baru di universitas yang berada di daerah Cirebon, yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati. Aku sebagai seorang mahasiswi baru di kota tersebut yang notabene-nya adalah seorang pendatang dan perantau yang sama sekali tidak tahu apa yang menjadi adat atau tradisi di kota tersebut. Bahasanya pun berbeda dengan bahasa yang berada di kotaku. Singkat cerita, perjalanan dari rumahku ke universitas tersebut itu memakan waktu sekitar 3 jam lebih. Jadi aku dan kedua orang tuaku memutuskan untuk menyewa salah satu kos-kosan di daerah tersebut. Tetapi beruntungnya aku mendapatkan kosan yang jauh dari jalan raya dan keramaian yang ada di kota tersebut. Jauh dari bisingan kendaraan, jauh dari keramaian kota, jauh dari gedung-gedung bertingkat atau bahkan mal yang berada di situ. Tetapi kosan itu adalah salah satu tempat di mana aku tidur, makan, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Dikatakan kos-kosan adalah rumah kedua bagi para perantau atau pendatang sepertiku, di mana kos-kosan tersebut dijadikan tempat singgah. Ya walaupun memang sebenarnya bukan rumah, tetapi adalah tempat ternyaman ketika kita berkeluh kesah. Singkat cerita, aku mempunyai ibu kos yang baik hati dan pengertian kepada anak-anak kosnya, yang dimana sifat keibuannya itu begitu besar dan begitu tinggi kepada anak-anak kosnya. Tidak hanya sifat keibuannya yang begitu besar dan begitu tinggi, ibu kos tersebut juga mempunyai kedisiplinan yang luar biasa, baik dari segi waktu dan kebersihan. Contoh dari segi waktu, saya juga sebagai pendatang dan sebagai perantau yang baru berada di kota yang tradisi bahasanya beda sekali dengan kota saya, itu menjadi seseorang yang tiba-tiba diam dan tidak mengetahui apapun itu yang berada di kota itu. Waktu terus berlalu, jam terus berjalan. Pada waktu itu sekitar jam 9 atau jam 10 ketika ibu kos mengecek anak-anak kosannya dan akan mengunci gerbangnya dengan kunci yang hanya ia punya, saya bertemu dengan dia dan dia menanyakan apakah sudah makan belum gitu. Terus saya menjawab belum, karena memang saya ingin mencari makan. Cuman warung di sekitar kos yang dekat dengan saya itu memang sudah tutup karena waktunya sudah malam. Seketika dia mengajak saya untuk membuat salah satu makanan bisa dibilang viral pada zamannya, karena gak bakal ada mahasiswa atau kalangan anak remaja lainnya yang tidak menyukai makanan tersebut atau belum pernah mencoba makanan tersebut. Ya, ayam geprek itu makanannya. Mungkin bukan makanan viral pada masanya ya. Memang sampai saat ini juga makanan tersebut masih menjadi makanan yang gampang dibuat oleh anak sekarang dan tidak ribet. Tetapi sebelum saya diajak beliau ke rumahnya, diajak ibu kos saya ke rumahnya, saya menanyakan dulu apa merepotkan tidak gitu kan. Setidaknya itu jam-jamnya orang istirahat, jam-jamnya orang tidur, tetapi bisa-bisanya seorang ibu kos melayani anak kosnya pada jam-jam istirahat. Terus setelah saya menanyakan hal tersebut, ya ibu kosnya menyetujui dan
tidak merasa keberatan, terus langsung pergi ke rumahnya yang jaraknya tidak jauh dengan kos-kosan saya gitu. Terus dia memberitahu ini ada ayamnya dan bahannya sudah disediakan. Dia yang membuat, memang saya hanya melihat, cuman prosesnya itu dijelaskan dengan sangat rinci oleh dia. Bahan-bahan yang diperlukannya saja hanya sebatas bawang putih yang sudah diiris, cabai dan minyak yang sudah dipakai untuk menggoreng ayamnya tersebut, ayam goreng tersebut. Itu ucap ibu kos saya. Setelah makanannya jadi, saya mencobanya, ternyata memang benar yang menjadi maskot makanan pedas yang disukai oleh banyak orang, ya mayoritas anak-anak muda. Cara membuatnya tidak mudah dan bahannya saja tidak ada bahan yang terlalu sulit. Yang kalau misalkan diomongin pasti di kulkas orang tua masing-masing. Mungkin jika orang tuanya suka menyetok sayur-sayuran atau yang lainnya pasti ada, hanya bawang putih dan cabai. Itu yang menjadi tokoh utamanya, yang menjadi bahan utamanya. Setelah selesai, saya dan ibu kos serta suaminya dan anaknya makan bareng di rumahnya. Setelah itu menjadi cerita bagi saya sendiri gitu, karena ada hal yang tak terduga di balik seseorang yang disiplin waktu dan disiplin kebersihan itu di dalamnya mempunyai sifat keibuan yang luar biasa. Padahal yang kita pikirkan ya, logikanya anak kos itu bukan anak kandungnya atau bahkan sanak saudaranya, tetapi sifat keibuannya itu yang mendorong dia untuk menjadi seseorang yang berharga dan penting bagi anak kosnya, yang dimana mungkin peran orang tuanya anak kos tersebut digantikan oleh peran ibu kos tersebut. Itu saja cerita singkat dari saya, pengalaman saya pribadi 2 tahun yang lalu. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, mengambil sisi baiknya. Sekian dari saya, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jika ada perkataan atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Jika ada kritik saran yang akan disampaikan oleh saudara, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.